Janganlah membuat kitab suci menjadi sesuatu yang rumit, ruwet, dan sulit. Sahabat Alkitab, Cletus Groenen OFM lahir di Heiden-Penningen, Belanda pada 12 November 1921. Beliau masuk novisiat OFM pada 7 September 1941 dan ditahbiskan sebagai imam Katolik di Weert pada 7 Maret 1948. Setelah menyelesaikan studi doktoral teologi dalam bidang kitab suci di Universitas Antonianum milik Fransiskan di Roma pada tahun 1952, beliau langsung berkarya di Indonesia pada 18 Desember 1952. Mula-mula mengajar di Seminari Tinggi Fransiskan Cicurug, Sukabumi. Selanjutnya, sejak 1967, beliau mengajar di Seminari Tinggi Santo Paulus di Yogyakarta. Di seminari inilah beliau menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Meski menjadi pengajar dogmatika dan kitab suci di seminari tersebut, Pater Cletus tidak tinggal di sana, melainkan memilih tinggal di Biara Fransiskan di Jalan Legi 7, Papringan, Yogyakarta. Selain di Seminari Tinggi Kentungan, Pater Cletus juga mengajar di Sekolah Filsafat Katolik Pradinia Widya di Yogyakarta tahun 1970 dan terkadang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Katolik Abepura di Irian Jaya dari 1970 hingga 1977. Di luar tugas mengajar, beliau juga menjadi magister novis dan frater OFM. Sejak usia muda, Pater Cletus Groenen terkenal sebagai saudara Dina yang paling sederhana, banyak berdoa, membaca, dan bermati raga. Kemiskinan dan mati raga sangat dihidupinya dengan segenap hati. Karena sewaktu masih menjadi frater, hatinya terhenyak oleh komentar seorang umat yang mengejek para Fransiskan. Hanya berpura-pura miskin padahal sangat kaya. Demikianlah ejekan yang beliau dengar. Salah seorang muridnya, Franciscus Borgias, menyebut, Pater Cletus orangnya sangat serius, tekun, pekerja keras, mati raganya kuat. Ia hanya makan sepotong roti pagi hari dan sedikit nasi pada siang hari. Badannya sangat ramping, cenderung kurus. Setiap hari pagi-pagi benar ia sudah bangun dan pergi tidur ketika hari sudah larut malam. Di luar aktivitasnya mengajar dan membimbing calon imam, Pater Cletus menghabiskan waktunya dengan membaca. Di meja kamarnya selalu ada buku tebal yang terbuka dan sedang dibacanya dengan tekun. Pater Cletus begitu menerapkan panggilan hidup sederhana. Salah satunya tercermin dari busana yang dikenakannya. Setiap harinya beliau tidak pernah mengenakan pakaian lain selain jubah coklat Fransiskan. Jubah itu bukan sekedar pakaian formalitas untuk urusan liturgis kegerejaan dan kealtaran semata, namun dipakainya dalam setiap kesempatan, baik di gereja, lingkungan kampus, maupun kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya. Meskipun ia seorang imam, seorang doktor ahli kitab suci, dosen terkenal, namun Pater Cletus selalu mencuci pakaiannya sendiri. Setelah pakaian ia cuci, ia kemudian mengeringkan dan menggantungnya di depan jendela kamarnya yang terbuka ke arah taman bunga. Di bawahnya ada bunga-bunga di taman dekat jendelanya. Air-air dari jemuran itu menetes dan membasahi bunga-bunga tersebut, sehingga menjadi lumayan hijau dan segar. Hanya satu hal yang sulit dihentikan atau dipantanginya, yakni merokok. Karena sangat suka merokok, ada banyak lubang kecil pada jubahnya. Lubang kecil itu ada di mana-mana karena terkena percikan api rokoknya sendiri. Pater Groenen baru berhenti merokok setelah untuk kesekian kalinya beliau sakit keras dan dimarahi oleh dokter. Romo ini mau sembuh atau mau mati saja? Tegas dokter kepada Pater Groenen. Kalau mau sembuh berhenti merokok. Seketika itu juga rokok yang disembunyikannya di bawah bantal dibuangnya jauh-jauh. Sampai akhir hayatnya beliau dikenal memiliki tingkat keilmuan dalam teologi dan kitab suci yang sangat tinggi dan terbilang sebagai tokoh ilmuwan atau teologi yang disegani di Seminari Tinggi Yogyakarta. Tulisan-tulisannya bermutu tinggi dengan catatan kaki yang sering sampai setengah halaman atau lebih. Dari dalam kamarnya di Biara Padua, Cicurug, Sukabumi,
Pater Cletus Grunen mendirikan lembaga Biblika Saudara-saudara Dina atau biasa disingkat LBSSD yang berpusat di kamarnya di Biarapa 2, Cicurug, Sukabumi. Nantinya, pada 1971, LBSSD diadopsi ke dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KWI dan berubah nama menjadi Lembaga Biblika Indonesia pada dewasa ini. Melalui kerjasama dengan pihak di kalangan gereja Katolik, antara lain para Yesuit, disepakati untuk menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam bahasa Indonesia. LBSSD mendapatkan jatah untuk menerjemahkan sebagian dari Perjanjian Lama. Atas inisiatif Pater Cletus, dikerjakanlah terjemahan itu dan telah menghasilkan terbitan berjilid-jilid dalam format mendekati kertas A4. Dalam penerjemahan ini, memang ada anggota-anggota lainnya juga, tetapi penerjemahan pertama dikerjakan oleh Pater Cletus. Sementara anggota-anggota yang lain memeriksa dan memberi saran perbaikan dari hasil terjemahan tersebut. Setelah Konsili Vatikan II, menggulirlah semangat oikumene. Di Indonesia, semangat ini menjelma dalam satu gerakan raksasa penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Disinilah terletak kebesaran jiwa Pater Cletus Grunen. Dia tidak memaksakan hasil terjemahannya yang sudah sekian banyaknya itu kepada pihak gereja Protestan yang dikoordinasi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ia dengan rela hati meninggalkan semua yang telah dikerjakannya dengan susah payah itu dan bersama-sama dengan pihak gereja Protestan untuk memulai kerja bersama penerjemahan Alkitab. Buah kerjasama antara gereja Protestan dan gereja Katolik itu mewujud dalam Alkitab terjemahan baru yang terbit pada 1974. Alkitab yang nantinya selama hampir setengah abad dipergunakan gereja dan umat Kristiani di Indonesia untuk keperluan peribadatan, persekutuan, ataupun pembacaan pribadi. Di kalangan umat Katolik pernah ada anggapan yang cukup kuat bahwa ilmu tafsir atau eksegese adalah sebuah ilmu yang eksklusif, elitis untuk sekelompok kecil ahli. Pater Cletus Grunen, sebagai seorang pakar kitab suci, sepanjang karirnya malahan berupaya keras untuk membongkar mitos tersebut. Untuk memahami teks kitab suci dan untuk bisa membuat kitab suci mendarat dan bermakna bagi hidup umat beriman, menurut Pater Cletus, tidak selalu mutlak memerlukan ahli kitab suci. Beliau menekankan bahwa umat awam pun bisa secara langsung membaca dan memahami isi kitab suci. Syaratnya sederhana saja. Asal mereka bisa membaca dan menulis dengan baik, pokoknya harus melek huruf dan angka. Sesederhana itu, tuturnya pada satu kesempatan konferensi bulanan di Papringan pada pertengahan 80-an. Kepada muridnya, Franciscus Borgias, beliau menyatakan lebih lanjut, "Ingat Frans, kitab suci itu mulanya ditulis untuk komunitas jemaat, yang umumnya adalah orang-orang sederhana. Setidaknya, mereka itu bukan spesialis ilmu tafsir kitab suci. Mereka bukan ahli sejarah atau arkeologi, mereka itu umat biasa." Nah, coba kamu bayangkan surat 1 Tesalonika misalnya dibaca di ruang gereja rumah di Tesalonika pada tahun 50-an Masehi. Mereka itu adalah orang-orang yang baru bertobat dan menjadi Kristiani, pengikut Kristus, lalu mereka umumnya adalah orang-orang yang sederhana. Paulus menulis surat 1 Tesalonika itu untuk mereka tadi. Maka, kalau surat tersebut berbunyi bagi orang-orang sederhana di Tesalonika, seharusnya surat itu juga bisa berbunyi bagi umat masa kini dan nanti. Umat Tuhan di sepanjang masa dalam setiap waktu dan di setiap tempat. Paulus tidak pernah bermaksud menulis surat untuk kelompok umat spesialis. Ia menulis surat-suratnya untuk umat awam dan sederhana. Tetapi mereka memiliki nalar dan akal sehat untuk bisa membaca, menulis, dan memahami isi kitab suci. Pater Cletus tutup usia pada bulan April 1974 dalam usia 72 tahun. Namun kenangan tentangnya tidak pernah lekang dari ingatan. Ia selalu mengajak murid-muridnya atau umat gereja Katolik untuk tekun membaca kitab suci. Nasihat Pater Cletus terus diingat para muridnya. Janganlah membuat kitab suci menjadi sesuatu yang rumit,
ruwet, dan sulit. Gunakanlah akal sehatmu. Maka selanjutnya Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa memahami dan mengerti isi firman Tuhan dengan lebih baik. Sahabat Alkitab, melalui kisah Patrokletus dan pesannya kepada para muridnya, kita bisa belajar bahwa membaca kitab suci atau Alkitab tidak perlu sesuatu yang rumit. Kita hanya cukup membutuhkan akal sehat dan tentu penyertaan Roh Kudus dalam membacanya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita lagi sebagai umat percaya untuk tidak membaca kitab suci atau Alkitab. Bila sahabat Alkitab ingin menyaksikan tayangan program LAI lainnya, sahabat Alkitab bisa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan acara LAI lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, salam Alkitab untuk semua.